Saudara-saudari yang terkasih, para bapak uskup, para pastor, suster, frater, bruder, kita semua yang berduka cita, kita kehilangan orang yang jasa dan cintanya luar biasa untuk kita semua. Semua renungan sejak Bapak Kardinal memimpin misa di Jakarta, khotbah Monsinyur Roni hari Sabtu, Monsinyur Datus hari Minggu, dan kemarin Monsinyur Domi, beserta dengan sambutan-sambutan para tokoh umat, masyarakat, dan pimpinan pemerintah maupun pusat maupun daerah, mengungkapkan siapakah Monsinyur Petrus Turang, Uskup Agung Emeritus Keuskupan Agung Kupang. Seandainya misa ini dilanjutkan terus-menerus, khotbah tidak akan habis-habisnya, karena kehidupannya begitu kaya. Yang membuat kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan karena boleh berkenalan, mengalami perjumpaan, mengalami sentuhan pelayanan Monsinyur Petrus Turang, tapi sekaligus juga menyiratkan duka yang dalam, hingga mungkin air mata kita tidak keluar lagi karena duka telah berhari-hari, hingga alam meneteskan air matanya pagi hari ini. Bukan hanya air mata, tapi derayan tangis mengungkapkan duka hati kita yang dalam mengiringi perjalanan hidup Monsinyur Petrus Turang. Beliau adalah seorang yang hidupnya keras. Keras bukan kepada orang lain, pertama-tama keras kepada diri sendiri, hingga ia pun tampak keras kepala dan keras hati menuntut orang lain untuk keras di dalam hidupnya sendiri. Maka dalam pesannya kepada saya dengar, kepada para imam saat tabisan 19 imam, hendak para imam, gembala jangan mencari diri sendiri, tetapi menghidupi identitas imamatnya, menyadari rahmat Allah yang begitu besar dalam dirinya dan hidup. Dan itulah Monsinyur Petrus Turang tidak pernah mencari dirinya sendiri. Mau disebut galak, mau disebut keras, mau disebut otoriter, tidak apa-apa. Yang penting ia mengabdi, ia setia kepada Allah dan mengabdikan diri secara total kepada umat dan masyarakat yang dipercayakannya. Maka dalam sebuah televisi dituliskan seorang pribadi yang telah mengabdikan diri demi kesejahteraan masyarakat telah tiada. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sadar tak sadar kita pernah berkomentar yang menyakitkan, seakan kita inilah yang paling pintar, paling benar, dan paling suci. Lihat saja, waktu kita nonton bola kita teriak tendang, dan tidak ditendang kita komentar dasar bodoh. Padahal kalau kita tendang sini kita tidak bisa. Waktu nonton bulu tangkis kita bersorak smash, dan tidak di smash, dasar blow on. Kita bisanya komentar. Waktu melihat motor GP kita juga mungkin berkata susul, kepot, dasar pengecut, sampai kita berjingkrak-jingkrak. Kita pandai berkomentar, tapi mungkin juga sulit untuk menjalankan komentar kita. Waktu pejabat negara atau petugas publik membuat kebijakan tertentu, entah untuk mengatasi wabah, bencana, atau ada sesuatu, ada yang berkomentar seakan mereka tak berpikir panjang dan tak menyelamatkan rakyat. Waktu Pastor Muada membuat kebijakan tertentu, orang bisa berkomentar,
dasar anak kemarin sudah kasih begini begitu. Demikian juga waktu pimpinan ordo provinsial membuat gebrakan, orang berkomentar, pencitraan diri. Waktu Uskup Agung Turang bersabda dan memberi perintah, apalagi menunjukkan jari, kita berkomentar apa? Mungkin juga tak berani komentar, takut disemprot lebih kencang. Walau demikian, para pejabat publik, para pelayan umat yang kita komentari masih melayani dengan sabar, dengan penuh kasih, bahkan sampai wafat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama Musa berhadapan dengan umatnya yang semau jidat dan seenak perut, maunya sendiri, punya pikiran dan jalannya sendiri, seakan-akan lebih bijaksana dari Musa dan lebih berkuasa dari Allah, hingga mereka menghujat Musa dan melecehkan Tuhan yang meminta Musa memimpin bangsanya. Seakan Musa hanya berpikiran sempit dan Allah itu tak punya rencana matang, hingga mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang ini?" Dengan melawan orang yang diutus Allah, mereka melecehkan Allah sendiri. Mereka pun mengalami malapetaka karena melawan Allah dalam diri utusannya. Walau demikian, Musa tetap sabar dan Allah tetap mengasihi umatnya, hingga mereka pun diselamatkan dari bahaya maut karena dipagut ular tedung. Bahaya itulah yang kiranya ingin dihindarkan oleh Bapak Uskup Agung Petrus Turang selama mengembalakan. Ia tidak mau umat semaunya, kita bertindak seenak perut, memberontak, maka dia arahkan dengan caranya yang keras dan tegas, tetapi sesungguhnya penuh belas kasih yang luar biasa. Kalau tidak dengan cara ini, mungkin kita seperti Bang umat pilihan dalam bacaan pertama ini, mengalami malapetaka. Justru dengan otoritasnya sebagai uskup, ia memberikan petunjuk. Yang salah ia sebut salah, yang benar ia benarkan. Itulah juga situasi yang dialami oleh Yesus. Ia berhadapan dengan orang yang menghujat. Mereka berkomentar dan bertanya, tetapi tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerti apa yang Yesus sampaikan, apalagi percaya pada Yesus, hingga Yesus agaknya mengalami dengan mereka tidak berdaya, kewalahan, tidak punya cara lagi untuk berpikir lagi, terserah mereka. Sekalipun demikian, Yesus tetap mengajar, bersyukur kepada Allah bahwa banyak orang percaya kepadanya karena ia selalu berbuat apa yang berkenan pada Allah, dan ia tidak pernah berhenti berkeliling dan berbuat baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Uskup Petrus Turang, berkeliling berbuat baik apapun komentarnya, karena ia tidak mencari dirinya sendiri, ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka berbahaya bagi para pemimpin, umat dan masyarakat yang belum selesai dengan dirinya sendiri, akan mencari diri sendiri, mengorbankan mereka yang dipercayakan kepadanya. Bapak Uskup Petrus Turang telah menunjukkan bagaimana menjadi seorang gembala yang harus sudah selesai dengan diri sendiri, mengabdikan total, berkeliling, berbuat baik apapun komentar orang, positif atau negatif. Ada yang positif disyukuri, kembali syukur itu pada Allah. Ada yang negatif direnungkan. Saudara-saudari yang terkasih, saat menyaksikan ada orang yang mudah menghujat pejabat resmi atau gembala, bahkan usul sana sini walau tak punya otoritas dan kapasitas resmi, kita diingatkan oleh Tuhan hari ini untuk tidak sok pintar bagaikan orang buta
yang mau menuntun orang buta, sok benar bagaikan orang yang mau mengeluarkan selumbar pada mata saudaranya padahal ada balok di matanya, atau sok suci bagi orang yang mau melempari wanita yang berdosa seakan dirinya tidak berdosa. Mari kita menghormati dan memberi kesempatan kepada mereka yang mempunyai otoritas dan kapasitas resmi dalam hidup kita. Pimpinan rumah, pimpinan ordo, pimpinan gereja, pimpinan keuskupan, pimpinan yang berjuang untuk kesejahteraan umat, atau pimpinan masyarakat dalam mengikuti panggilan Tuhan. Bapak Uskup Agung adalah sosok pribadi yang menghormati otoritas. Sekalipun ia menyadari otoritasnya, ia keras karena visi dan misinya jelas, harus menghadirkan belas kasih Allah. Di balik kekerasan dan kekasarannya, kadang tampak keganasannya, ada kelembutan dan belas kasih yang luar biasa, yang berkata, "Hai wanita, di mana mereka yang mau menghukum engkau? Tidak ada. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Berapa banyak orang yang dimarahi dan mungkin mengalami sakit hati, tetapi kini bersyukur karena pernah ditegur. Tetapi berapa banyak orang yang mendapat pengalaman belas kasih, dibantu, diampuni, diteguhkan, dijadikan orang. Bahkan Monsinyur Datus juga mengalami dalam khotbahnya hari Minggu, beliau mengatakan beliau menjadi seperti sekarang ini karena Monsinyur Petrus Turang. Bayangkan saja, sampai Menteri Agama dan Presiden RI pun datang melayat. Di depan pun kita menyaksikan Kapolri, karangan bunga, Menteri Agama, Gubernur-gubernur, wali kota, pejabat lain, Presiden Prabowo ada di sana. Mereka datang, baik secara fisik maupun secara rohani melayatnya, karena berita tentang karyanya yang baik. Beritanya sampai ke istana, seperti berita Yesus yang berkeliling berbuat baik sampai juga ke istana, hingga terdengar di istana dan datang. Hidupnya adalah apa yang diungkapkan dalam motonya, per transit benefacendo. Ia berkeliling sambil terus berbuat baik. Monsinyur Petrus Turang adalah orang pribadi yang tahu menghargai diri sendiri, bahwa dirinya punya otoritas, dan otoritas itu harus dijalankan dengan resiko apapun, karena otoritas mengandung tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Seandainya tidak dijalankan, bukan hanya mengkhianati umat, mengkhianati Allah yang mempercayainya, maka ia setia menjalankan otoritas itu. Maka ia yang menghargai otoritas dalam dirinya sebagai imam, sebagai uskup, ia pun menghargai otoritas orang lain yang mempunyai iman. Seringkali Bapak Uskup Turang berdebat, berbeda pendapat, bukan hanya dengan umat, dengan saudara-saudari yang mengalami, tapi juga dengan imam dan para uskup. Betul. Tapi ketika ia berkata, ini sudah diputuskan Bapak Uskup oleh otoritas resmi, ya sudah, kalau otoritas sudah mengatakan demikian, ikut saja. Selalu begitu. Saya ingat tahun 2015 juga berkaitan dengan salah satu imamnya, saya berbicara tentang, dia bilang, baik, saya ikut kalau kalian sudah memutuskannya demikian. Otoritas. Ia menghargai orang yang punya otoritas. Maka beliau juga menghargai otoritas penggantinya, Uskup Agung Roni, untuk menjalankan kegembalaan, agar pengaruhnya
yang kuat itu segera turun kepada Monsinyur Roni, maka ia pun meninggalkan keuskupan Kupang ini untuk tinggal di Manado, supaya orang mulai mengarahkan diri pada kegembalaan Uskup Agung Roni. Bukan tanpa pengorbanan, pasti ada pergulatan hidup, tapi itulah yang ia buat. Ia harus menghargai otoritas yang Tuhan percayakan. Jangan sampai ketika ia ada di sini, yang dicari masih Uskup Agung Turang, maka ia pergi. Dan hari ini beliau kembali secara spiritual untuk menemani kita. Hari Jumat minggu terakhir bulan Maret, saya berkunjung karena hari Kamisnya Bapak Kardinal Ignatius telepon saya. Beliau berkunjung, Bapak Uskup Turang sudah omong banyak, sudah berbicara dan sudah meminta makan. Maka saya terdorong, paginya Jumat saya datang ke rumah sakit. Saya berkunjung, ia seorang diri sedang tidur. Saya tidak mau mengganggu, saya masuk ke ruang ICU. Saya duduk di sampingnya, berdoa kurang lebih 20 menit. Baru ia mulai berteriak kesakitan, rupanya menahan sakit. Saat itulah saya bangun, saya sentuh Bapak Uskup. Lalu Bapak Uskup membuka mata, dia tersenyum, tapi tidur lagi. Akhirnya saya biarkan tidur, karena saya dengar berhari-hari tidak bisa tidur. Lalu dua keponakannya hadir tidak lama, saya lupa Paula dan Nancy ya. Oh ya, ada dua pokoknya. Lalu berkata bahwa Bapak Uskup baru saja menjalani operasi, dikeluarkan cairan sehingga mengantuk. Saya berkata kepada dua keponakannya, mari kita doakan, mumpung ngantuk. Kalau tidak ngantuk mungkin tidak mau didoakan oleh saya. Kita doakan jika mujizat terjadi, Tuhan menyentuh dan menyembuhkan. Tapi jika lo tidak, mohon berilah belas kasih. Saya berkati, dan saya juga berkati keningnya. Kalau sadar mungkin tidak mau, saya berkati. Tapi mungkin tersenyum juga. Lalu pulang pamit, masih buka mata ya, dan masih tersenyum, lalu tertidur lagi. Dan itulah perjumpaan terakhir saya dengar malam harinya drop, anfal sampai meninggalnya. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita percaya kepada otoritas, maka gereja, masyarakat akan teratur. Mari kita dukung, mari kita bergotong royong mengikuti arahan mereka yang mempunyai otoritas dan kapasitas resmi dalam panggilan hidup kita. Monsinyur Turang telah memberi contoh yang luar biasa. Belas kasih, kemurahan hati yang sangat menonjol. Banyak orang diberi, baik secara material maupun secara spiritual. Diberi nasihat, diberi barang, diberi uang, diberi pelayanan, bahkan sampai ke daerah-daerah. Perhatiannya luar biasa, tapi otoritasnya sangat kuat. Kita doakan dan Bapak Uskup Turang ke tempat istirahat yang aman dan nyaman, berbahagia bersama Tuhan. Monsinyur Turang, terima kasih atas jasa dan cinta luar biasa untuk gereja dan bangsa, untuk umat dan masyarakat. Maafkan kami jika sewaktu hidup tak mampu menangkap apa yang menjadi visi dan misi, keprihatinan dan harapan Bapak Uskup, yang mudah-mudahan Engkau di surga mendoakan kami dan mendorong kami untuk sungguh menjadi pribadi yang terus berkeliling berbuat baik apapun resikonya. Selamat jalan, doakanlah kami.